Ada alasan ya. Jadi kalau dalam hal konflik itu mungkin ini adalah pintu masuk untuk rekonsiliasi semuanya. Setelah mentok semua segala macam, mungkin ya negara akhirnya kan terlepas dari setuju atau tidak setuju, baik atau jelek soal keputusan ini kan akhirnya itulah yang harus diambil, harus diputuskan. Nah, cuma mungkin ya problemnya adalah atau kedepannya adalah bagaimana memperbaiki itu semua, tidak kemudian menjadi sangat jelek yang nanti malah menciptakan konflik-konflik baru lagi gitu. Nah itu betul-betul pekerjaan yang luar biasa, itu pekerjaan yang berat sekali dan menurut saya yang saya khawatirkan sekarang itu malah yaitu itu menjadi pemicu ke daerah-daerah untuk melakukan hal yang seperti ini. Yang saya khawatirkan ini terus terang aja, karena saya menganggap bahwa agama itu soal pribadi ya, bukan soal publik. Artinya ya hukum atau aturan dalam agama memang bisa diinspirasi atau masukan dari agama, tetapi itu jangan agama yang diformalkan. Nah saya tuh kadang khawatir kalau misalnya syariah Islam ini benar-benar jadi dan itu misalnya menjadi kayak semacam solusi buat Aceh, artinya betul-betul baik, itu bisa melebar kemana-mana dan saya khawatir Indonesia itu pasti akan pecah gitu. Karena misalnya Jawa yang mayoritas Islam dia akan menjadi Islam, atau Sulawesi katakanlah Kalimantan yang mayoritas, jadi itu berdasar pada mayoritas. Artinya perdebatan atau rumusan para founding fathers kita yang dulu itu akhirnya tidak relevan lagi untuk konteks saat ini. Jadi udah nggak berfungsi lagi. Nah makanya beberapa kelompok ya atau organisasi di kita gitu, termasuk saya terlibat di dalamnya itu mengantisipasi itu semua, mengantisipasi supaya Indonesia ini nggak hancur gitu loh, hanya karena mementingkan atau memperjuangkan kepentingan agamanya masing-masing. Di tengah misalnya ya globalisasi kelompok agama yang sangat kuat dengan duit juga yang sangat kuat, dengan agenda yang sangat kuat, tidak bisa tidak kalau orang atau kelompok yang concern terhadap tetap berdirinya Indonesia sebagai negara katakanlah yang mengakui keanekaragaman, pluralisme, mengakui bahwa agama itu bukan sebagai hal yang formal, bukan sebagai dasar negara kayak gitu-gitu, itu harus berjuang betul, karena betul-betul sekarang itu digerogoti seperti misalnya dalam kasus undang-undang pornografi lah ya, terlepas sekarang itu undang-undang kemudian terus mengkerucut yang katanya lebih baik, padahal kalau misalnya dibaca lagi oleh kita bukan lebih baik, sebenarnya nggak relevan gitu loh. Karena buat apa? Karena semakin mengerucut yang tadinya berpuluh-puluh pasal sekarang cuma berapa pasal gitu kan, akhirnya nggak relevan lagi. Atau peda-peda di daerah itu betul-betul mengancam NKRI, keutuhan negara kita. Nah, salah satu program yang kita lakukan misalnya kayak Freedom Institute, saya, GIL, LSI, terus dan Indonesian Institute, kita sebelum menyampaikan soal-soal kayak gini, karena kita juga nggak mau ini hanya sekedar asumsi, tapi juga berdasarkan kenyataan, kita melakukan survei, dan ternyata dalam survei itu betul sekali bahwa perda itu ada, bahwa perda itu kalau misalnya kita kaitkan atau hubungkan dengan konstitusi dasar kita yang ada di ini gitu, Undang-Undang Dasar 45 itu bertentangan sama sekali. Nah, dari hasil penelitian itu di 9 daerah yang kita anggap sebagai daerah-daerah yang betul-betul ada perdanya, itu kita melakukan kayak semacam workshop dengan para civil society di situ
mempresentasikan hasil survei tentang daerah mereka, bahwa peda-peda ini bertentangan dengan konstitusi dalam hal apa aja, item khususnya fokus kita itu pada kebebasan sipil. Dalam hal ini perempuan, kaum miskin, terus masalah akses publik dan lain-lain. Nah, ini menarik karena ini udah terjadi untuk workshop dan hearingnya itu di 2 daerah, di Pandeglang tempat saya itu, dan juga di Cianjur. Ketika kita mengemukakan hal itu ke ketika workshop, civil society itu betul-betul mendukung bahwa itu betul, bahwa perda itu selain misalnya mengekang soal kebebasan sipil, soal hak publik, juga bertentangan dengan konstitusi. Itu hampir seluruh kalangan civil society yang terdiri dari teman-teman mahasiswa, NGO itu setuju. Sehingga kemudian kita mendesak kalangan eksekutif di daerah tersebut, eksekutif dan legislatif, untuk menghapuskan dan mengubah kalau mereka nggak mau menghapuskan, mengubah. Dan rata-rata itu responnya adalah nggak mau, tidak setuju, ya seperti biasa. Dan motifnya itu lebih banyak memang pada soal itu, soal bahwa tidak bisa. Jadi itu sebenarnya bukan isu utama, hanya untuk mengalihkan soal-soal kesejahteraan itu. Jadi ketika misalnya ini kita rakyat ini tidak membutuhkan itu, tidak membutuhkan peraturan ini, kita ini butuh misalnya ini korupsi, Anda ini korupsi udah segini. Jadi ada kalanya peda-peda itu memang untuk menutupi kebobrokan penguasa itu sendiri. Misalnya dalam kasus di Pandeglang itu, yang di daerah saya itu, adanya segregasi itu kan dengan tujuan agar kalangan anak muda, generasi muda itu tidak borok, tidak rusak gitu loh. Tidak adanya kebebasan seks dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu untuk menutupi bupatinya sendiri yang sering bermain perempuan juga kayak gitu-gitu. Jadi ya itu akhirnya kemudian kita pihak mereka itu tidak puas, menyomasi dan lain-lain. Jadi itu mungkin sekedar informasi dari orang Indonesia buat teman-teman. Kursi sementara cuma dimasukin dulu sebentar. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kalau nanya aja pembicara kita cerita aja nanti. Yang dengan bahannya yang dari mulai gender terus turun ke syariat Islam, akhirnya kita berdiskusi juga masalah penerapan syariat Islam di Aceh, sangat membuka wawasan kita, menjadi menambah pengetahuan kita dan lain-lain. Juga saya ucapkan terima kasih kepada kehadiran teman-teman sekalian, kepada Mbak Dewi, kepada rekan-rekan KPI Monster yang telah menyelenggarakan acara ini hingga berlangsung dengan sukses. Sekali lagi saya terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wir bedanken uns sehr auf Ihre Mitteilung, Ihre Aufregung und Ihre Unterstützung. Terima kasih banyak atas hadiah ilmu dari Tengku Reza dan Naung dan Oman. Terima kasih banyak kepada PPI Jerman, PPI Kiel, PPI Bremen, PPI Bonn, PPI Duisburg, PPI Munster dan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Jerman. Terima kasih banyak atas bantuan minuman dan makanan dari Mas Arief, Mbak Dian, Mbak Ida dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Permintaan kami terakhir adalah silahkan berdiri bersama. Di sini kita foto bareng.